Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvia Rahmi Putri, NIM 19046159. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas geografi pada hari Rabu jam 10.40 sampai 12.20, materi tentang Indonesia dan negara-negara ASEAN. Terima kasih. Nah, negara Asia Tenggara itu ada 10. Yang pertama itu adalah Brunei Darussalam yang beribukotakan Bandar Seri Begawan. Yang kedua Kamboja yang beribukotakan Phnom Penh. Yang ketiga Indonesia yang beribukota Jakarta. Yang keempat Laos yang beribukota Vientiane. Yang kelima Malaysia yang beribukota Kuala Lumpur. Yang keenam Myanmar yang beribukota Rangon. Yang ketujuh Filipina yang beribukota Manila. Yang kedelapan Singapura yang beribukota Singapura. Yang kesembilan Thailand yang beribukota Bangkok. Dan yang ke-10 Vietnam yang beribukota Hanoi. Selanjutnya, letak astronomi Indonesia dan Asia Tenggara. Yang pertama itu ada negara Indonesia. Letak astronomi negara Indonesia ini 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan dilintasi oleh khatulistiwa. Indonesia memiliki relief yang beraneka ragam bentuknya dan dilalui oleh dua sirkum, yaitu sirkum Pasifik dan Mediterania, yang menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung api. Selain itu, Indonesia juga diapit oleh beberapa lempeng besar, yaitu yang menyebabkan wilayahnya rawan gempa. Selanjutnya ada negara Malaysia. Letak astronomi negara Malaysia ini 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang selatan dan 100 derajat bujur timur sampai 120 derajat bujur timur. Negara Malaysia terdiri atas dua kawasan utama, yaitu Malaysia Barat yang diliputi bentukan pegunungan dan Malaysia Timur umumnya sempit dan berawa-rawa serta sungai-sungai yang pendek dan berkelok-kelok. Selanjutnya itu ada negara Singapura. Letak astronomi negara Singapura 1 derajat 11 lintang utara sampai 1 derajat 28 lintang utara dan 103 derajat bujur timur sampai 104 derajat bujur timur. Luas negara Singapura ini hampir sama dengan kota Jakarta, yaitu 664 km persegi. Keadaan alam negara Singapura pada umumnya relatif datar, akan tetapi di beberapa tempat dijumpai perbukitan. Selanjutnya itu adalah Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam ini letak astronomisnya 4 derajat lintang utara sampai 6 derajat lintang utara dan 114 derajat bujur timur sampai 115 derajat bujur timur. Negara Brunei terdiri atas pada dua wilayah yang terpisah, yaitu wilayah barat dan timur. Wilayah Brunei dikelilingi oleh wilayah Malaysia. Wilayah barat merupakan dataran rendah yang berawa-rawa. Pada bagian utara Brunei merupakan daerah dataran yang relatif luas. Di wilayah ini terdapat Teluk Brunei. Selanjutnya itu ada negara Vietnam. Letak astronomi negara Vietnam ini ialah 8 derajat lintang utara sampai 22 derajat lintang utara dan 104 derajat bujur timur sampai 108 derajat bujur timur. Nah, secara geografis, Vietnam ini terdiri dari 5 wilayah. Daerah Pegunungan Utara, Delta Sungai Merah, barisan pegunungan Annam yang berhubungan dengan Vietnam Utara dan Vietnam Selatan, garis pesisir pantai yang sempit antara barisan pegunungan Annamite dan Laut Cina Selatan, Delta Sungai Mekong di sebelah selatan Vietnam. Selanjutnya itu ada Kamboja. Nah, letak astronomi negara Kamboja ini ialah 10 derajat lintang utara sampai 15 derajat lintang utara
dan 102 derajat bujur timur sampai 108 derajat bujur timur. Bentuk wilayah Kamboja ini menyerupai piring. Di bagian tengahnya terdapat dataran rendah, Tonle Sap, sedangkan bagian tepi dibentuk oleh deretan pegunungan. Negara ini dilalui oleh Das Mekong. Sampai sekarang, Sungai Mekong merupakan sungai yang terpenting di Kamboja. Selanjutnya itu ada negara Laos. Letak astronomi negara Laos ini ialah 14 derajat lintang utara sampai 22 derajat lintang utara, dan 100 derajat bujur timur sampai 107 derajat bujur timur. Laos merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang jalan masuk ke wilayahnya tanpa melalui laut. Sebagian besar wilayah Laos adalah daerah pegunungan dan wilayah lainnya merupakan dataran tinggi. Selanjutnya ada Myanmar. Letak astronomi negara Myanmar ini ialah 11 derajat lintang utara sampai 28 derajat lintang utara dan 92 derajat bujur timur sampai 101 derajat bujur timur. Negara Myanmar ini terbentuk dari 2 lipatan pegunungan di sebelah barat dan sebuah patahan blok di sebelah timur. Keduanya berjajar dari utara ke selatan. Sebelah barat mencakup deretan pegunungan Leta, Bukit Chin, pegunungan Arakanyoma yang diliputi hutan-hutan lebat. Selanjutnya ada negara Thailand. Letak astronomi negara Thailand ini ialah 6 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 97 derajat bujur timur sampai 106 derajat bujur timur. Negara Thailand ini memiliki topografi berupa permukaan tanah yang dilewati aliran sungai di bagian tengah, dataran tinggi di timur laut, hutan dan pegunungan serta bukit-bukit di sebelah utara, dan wilayah selatan kebanyakan berupa bukit-bukit. Daerah yang menjadi pusat kegiatan berupa dataran rendah di daerah aliran sungai Chao Phraya. Dan selanjutnya itu ada negara Filipina. Letak astronomi negara Filipina ini ialah 5 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 117 derajat bujur timur sampai 121 derajat bujur timur. Negara Filipina ini merupakan negara kepulauan. Yang termasuk pulau besar adalah Pulau Luzon dan Mindanao. Filipina banyak memiliki gunung berapi yang masih aktif. Filipina dilalui oleh deretan pegunungan Sirkum Pasifik. Nama-nama pulau yang ada di Asia Tenggara. Yang pertama itu negara Indonesia. Negara Indonesia itu terdiri dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Papua, Pulau Bali, Pulau Nusa Tenggara, Kepulauan Riau, Kepulauan Maluku, dan lain sebagainya. Negara Singapura yang terdiri dari Pulau Sentosa, Pulau Birani, Pulau Ubin, dan lain sebagainya. Ada negara Malaysia. Negara Malaysia ini terdiri dari 2, yaitu Malaysia Barat yang terdiri dari Pulau Pinang, Pulau Langkawi, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya Malaysia Timur yang terdiri dari Pulau Banggi, Pulau Bruit, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu Pulau Brunei. Brunei ini pulaunya tidak terlihat di peta. Selanjutnya negara Thailand. Di negara Thailand ini terdiri dari Pulau Chang, Pulau Phuket, Pulau Tao, dan lain sebagainya. Negara Filipina. Negara Filipina ini terdiri dari Pulau Luzon, Pulau Mindanao, Pulau Palawan, dan lain sebagainya. Negara Myanmar. Terdiri dari Pulau Ceduba, Pulau Ramre, dan lain sebagainya. Selanjutnya negara Vietnam. Negara Vietnam ini memiliki beberapa pulau, cuman dia tuh nggak terlihat di peta. Sama seperti negara Kamboja, juga pulaunya juga tidak terlihat di peta. Nama-nama sungai di Asia Tenggara. Yang pertama Sungai Irrawaddy di Myanmar,
Sungai Salween di Myanmar, Sungai Chao Phraya di Thailand, Sungai Mekong di Laos, Kamboja, dan Vietnam. Sungai Merah di Vietnam, Kapuas Indonesia, Mahakam Indonesia, dan Sungai Kinabatangan di Malaysia. Selanjutnya itu adalah aktivitas penduduk di Asia Tenggara di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Aktivitas penduduk Asia Tenggara di bidang ekonomi itu terdapat dua aktivitas. Yang pertama itu aktivitas penduduk di dataran rendah. Aktivitas penduduk di dataran rendah itu bisa di bidang pertanian, perkebunan, dan kegiatan industri. Daerah pantai juga termasuk dataran rendah. Di sana banyak penduduknya yang bermata pencaharian sebagai nelayan dan membudidayakan tambak. Selanjutnya itu aktivitas penduduk di daerah pegunungan. Aktivitas penduduk di daerah pegunungan yaitu di bidang pertanian dan perkebunan. Salah satu tanaman yang ditanam di daerah pegunungan adalah kina, kopi, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Yaitu aktivitas penduduk Asia Tenggara di bidang sosial budaya. Nah, untuk mendukung aspek sosial budaya, ASEAN membentuk yang namanya Masyarakat Sosial Budaya ASEAN, atau bisa dikenal dengan ASCC, atau ASEAN Socio-Cultural Community. ASCC sebenarnya adalah salah satu pilar yang mendukung adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN, atau MEA. Tujuan dibentuknya ASCC adalah untuk menciptakan masyarakat ASEAN yang damai, saling menghargai identitas nasional, dan budaya yang beragam macamnya.